Modul 3 akan membahas mengenai sejarah hak asasi manusia. Jadi ini adalah bagian dari apa yang disebut sebagai hak asasi manusia. Yang pertama adalah trust atau kepercayaan, kemudian ada equality atau kesetaraan, freedom atau kebebasan, hope atau harapan, peace atau perdamaian, justice atau keadilan, rule of law adalah aturan hukum, dignity adalah martabat, dan prosperity adalah hak asasi manusia. Semua hal ini termasuk ke dalam cakupan dari pembahasan mengenai hak asasi manusia. Definisinya adalah hak asasi adalah sebuah hak yang diperoleh atau dimiliki manusia sejak kehadirannya di dunia atau sejak dia lahir. Berdasarkan definisi dari OCHNR atau lembaga human rights dari PBB, human rights are rights inherent to all human beings, wherever or nationality, place of residence, sex, national or ethnic origin, color, religion, language, or any other status. Jadi hak asasi manusia adalah hak yang ada di dalam diri manusia, tidak peduli dia berasal dari mana, dia tinggal di mana, jenis kelaminnya apa, dia warga negara mana, warna kulitnya, agamanya, bahasanya apa, atau statusnya yang lain. Semua manusia itu dia memiliki sebuah hak asasi atau hak yang paling mendasar sebagai manusia. Dan we are all equally entitled to our human rights without discrimination. Jadi semua orang punya hak tanpa bisa didiskriminasi. Dan kesemua hak ini dia bergantung satu sama lain dan berkaitan dengan satu sama lain, tidak bisa dipisahkan dari satu hal dan hal lainnya. Itu adalah definisi dari hak asasi manusia. Kemudian awalnya kenapa kok bisa ada konsep HAM? Mungkin masih ingat kalau waktu kita bahas modul 1 sama modul 2 saya pernah cerita soal kekuasaan negara itu yang absolut, kekuasaan penguasa atau pada saat itu adalah raja. Pada masa yang disebut masa kegelapan, dia raja itu memiliki kekuasaan absolut akan rakyatnya. Jadi rakyat ini tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik. Rakyat juga nggak bisa memprotes atau mengkritisi penguasa. Terus rakyat juga harus menuruti apapun yang dikatakan penguasa. Misalnya penguasanya narik pajak ke dia, ya yaudah dia harus mau nggak mau harus bayar. Dia nggak bisa protes. Misalnya dia menganggap kalau pajak itu terlalu besar, atau misalnya pajak ini dia lihat malah dibuat sama penguasanya buat foya-foya, bukan buat menyejahterakan mereka, tapi mereka nggak bisa ngomong apapun karena kekuasaan raja pada saat itu absolut, dan ini menimbulkan penindasan bagi rakyat. Jadi mulai sekitar tahun 1215, Raja John dari Inggris dia menandatangani piagam yang disebut Magna Carta. Pada saat itu piagam ini, Magna Carta ini disebut sebagai cikal bakal dari piagam mengenai hak asasi manusia. Awalnya dia cuma terbatas pada hak politik semata. Jadi hak politik ini maksudnya adalah hak untuk menyuarakan pendapat, hak mengenai kesetaraan setiap orang di mata hukum, tidak peduli dia bangsawan atau rakyat biasa atau bahkan raja sekalipun. Dan yang ketiga adalah hak mengenai kebebasan. Hak inilah yang awalnya disinggung di dalam Magna Carta, tapi Magna Carta ini sendiri pun dia waktu itu lebih ke hak-hak para kaum bangsawan untuk berpartisipasi dalam politik. Jadi para bangsawan ini protes karena dia menganggap kalau raja kekuasaannya terlalu absolut. Kita juga berhak ikut campur dalam pemerintahan, kita juga punya hak politik di kerajaan ini. Waktu itu sih Magna Carta ini sebenarnya terbatas pada kaum bangsawan aja. Mereka meminta hak kepada raja untuk berpartisipasi dalam politik, tapi dia tetap dianggap sebagai salah satu piagam yang merupakan cikal bakal adanya konsep yang bernama hak asasi manusia. Terus yang kedua adalah Bill of Rights. Ini juga salah satu piagam yang dijadikan dasar atau landasan akan adanya hak asasi manusia. Bill of Rights ini ditandatangani atau diterima oleh Parlemen Inggris pada tahun 1689.
Dia merupakan suatu naskah perundang-undangan yang dihasilkan melalui suatu revolusi terhadap Raja James pada saat itu. Revolusinya tidak berdarah seperti yang ada di Perancis ya. Di Perancis sendiri pada saat itu, kayaknya saya pernah cerita di waktu pembahasan modul kedua, jadi sama seperti di Inggris atau di sebagian besar wilayah Eropa, rajanya ini memiliki kekuasaan absolut. Pada saat itu raja yang terakhir adalah Raja Louis ke-17 kalau nggak salah. Dia memiliki kekuasaan absolut, dia bertindak sewenang-wenang terutama dalam hal menarik pajak atau menarik dana dari rakyatnya sendiri, dan dana ini dibuat untuk berfoya-foya. Jadi dia sering mengadakan pesta mewah atau pesta besar bersama ratunya pada masa itu, dan rakyat Perancis ini akhirnya marah dan mereka mengadakan suatu revolusi, dan ini revolusi waktu itu revolusi berdarah. Pada akhirnya pemerintahan monarki ini berhasil digulingkan oleh rakyat Prancis, dan waktu itu raja dan ratunya dieksekusi secara terbuka di sebuah lapangan terbuka di Prancis. Jadi dieksekusi secara terbuka waktu itu rajanya, dan itu merupakan akhir dari sistem kerajaan di Prancis. Setelah revolusi Prancis itu, Prancis sudah tidak punya monarki. Di Inggris kan masih ada kerajaan, di Prancis setelah itu nggak ada. Dan revolusi Prancis ini menghasilkan apa yang disebut sebagai Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, atau pernyataan mengenai hak manusia dan warga negara. Dan dia memiliki 3 konsep dasar soal human rights. Yang pertama adalah liberté, égalité, sama fraternité. Ini artinya kurang lebih liberté itu artinya kebebasan, égalité adalah kesetaraan, dan fraternité adalah persaudaraan. 3 slogan ini adalah 3 slogan utama Republik Française. Jadi dasar negaranya atau slogan utamanya Prancis adalah ini: kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Itu bisa dilihat di benderanya mereka. Jadi masing-masing warna itu melambangkan ketiga hal ini: biru, putih, dan merah. Berikutnya adalah perjuangan hak asasi manusia di Amerika Serikat. Diinspirasi oleh revolusi di Prancis, di Amerika Serikat ada sebuah undang-undang yang dinamakan Bill of Rights. Dia mencakup 10 rumusan hak asasi manusia. Pada tahun 1791 akhirnya Bill of Rights ini dimasukkan menjadi bagian dari konstitusi di Amerika Serikat. Bill of Rights, salah satunya hak-haknya yang apa aja di dalam Bill of Rights ini ada freedom of religion, speech, and the press. Jadi Bill of Rights ini mengatur mengenai kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk menyatakan pendapat, dan kebebasan untuk kebebasan pers atau kebebasan untuk media. Ada juga rights of assembly and petition. Jadi ada hak untuk berkumpul dan mengajukan petisi. Ada juga the right to bear arms, hak untuk memegang senjata. Ini adalah hak yang cukup unik. Biasanya nggak semua negara punya hak ini. Jadi kalau di Amerika Serikat, karena dalam konstitusinya ada yang disebut sebagai rights to bear arms atau hak untuk memegang senjata. Jadi di Amerika Serikat secara legal kalian boleh memiliki senjata. Jadi boleh punya pistol. Ada syaratnya, pasti ada ketentuannya, tapi itu legal. Kalau di Indonesia kan nggak boleh ya, mendadak punya. Ada yang warga negara biasa selain ABRI, TNI atau Polri yang megang pistol kan nggak boleh. Tapi di Amerika boleh, karena di konstitusi mereka ada pasal mengenai hak untuk memegang senjata. Hak ini sebenarnya pada awalnya digunakan untuk sebagai bagian dari hak warga negara untuk membela diri sendiri. Pada akhirnya sih rights to bear arms ini sudah menjadi perdebatan di kalangan Kongres atau di kalangan parlemennya Amerika Serikat, karena kasus-kasus penembakan itu marak terjadi. Jadi
penembakan ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang sebenarnya entah dia punya hak untuk memang punya hak legal, dia punya senjata legal, tapi dia menyalahgunakannya dengan cara seperti ini. Jadi dia menembaki orang-orang yang nggak bersalah, atau misalnya dalam beberapa kasus penembakan di sekolah, jadi pelakunya itu mengambil punya orang, pistolnya ini punya orang, tapi dia ambil buat nembakin orang, atau dia mendapatkan senjata ini secara ilegal. Jadi sudah ada usaha dari sebagian pihak di Kongres yang bilang kalau rights to bear arms ini harus diperketat atau malah dihilangkan sama sekali, dan ini tentu aja dia mendapatkan tentangan dari pihak-pihak lain. Mereka bilang kalau kita nggak bisa merubah isi konstitusi itu karena rights to bear arms atau hak untuk memegang senjata ini sudah ada di konstitusi kita sejak tahun sekian. Jadi ini tidak bisa dihilangkan begitu saja. Itu sama aja kita merampok hak asasi manusia punyanya warga negara kita, kayak gitu. Berikutnya ini hubungan antara hak asasi manusia dan pendekatan atau teori rasionalisme. Teori rasionalisme ini tercermin dalam karya Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau. Jadi aliran rasionalisme ini mereka ingin membebaskan diri dari kungkungan dan monopoli gereja, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan. Jadi pada saat itu gereja dan negara, maksudnya raja, mereka memegang kekuasaan absolut dan mereka memonopoli segala hal dalam kehidupan masyarakat, termasuk ilmu pengetahuan. Jadi pada saat itu contohnya yang paling terkenal adalah gereja bilang bumi ini adalah pusat tata surya. Jadi semua planet dan matahari itu mengelilingi bumi. Itu kan jelas salah dari ilmu pengetahuan yang sekarang kita tahu. Pada saat itu ada ahli astronomi yang namanya Kopernikus, dia memperkenalkan teori yang namanya heliosentrik. Dia bilang matahari adalah pusat tata surya, dan gereja nggak suka karena si Kopernikus ini bilang hal yang berlawanan dari apa yang mereka bilang gitu lah. Pada akhirnya dieksekusi Kopernikus ini. Karena itu orang-orang yang maksudnya para sarjana teori rasionalisme ini, dia juga menolak absolutisme atau divine rights of the kings. Jadi divine rights itu maksudnya raja ini percaya bahwa mereka itu adalah utusan Tuhan dan mereka berhak mendapatkan kekuasaan absolut karena mereka adalah utusan Tuhan. Jadi ada absolutisme kekuasaan atau kekuasaan absolut. Mereka menolak hal ini. Nah, dari situ para teoritisi rasionalisme ini mengembangkan apa yang disebut sebagai kontrak sosial teori atau teori kontrak sosial. Menurut mereka, manusia ini punya hak alami yang harus dilindungi jika mereka ingin hidup secara beradab. Menurut mereka, rakyat ini memang seharusnya menyerahkan sebagian dari hak mereka kepada penguasa yang mampu menjamin hak tersebut. Jadi ada kontrak di antara penguasa dan rakyat gitu. Manusia menyerahkan sebagian haknya kepada penguasa, dan penguasa ini harus bisa menjamin bahwa hak masyarakat ini terpenuhi. Rakyat dia boleh aja raja menuntut ketaatan mereka, tapi raja juga harus menjamin kalau hak-hak para rakyat ini juga dipenuhi gitu. Tapi masing-masing dari sarjana ini atau masing-masing teoritisi ini memiliki pemikiran yang berbeda. Misalnya Hobbes dalam teori Leviathan, dia bilang raja itu memang seharusnya memiliki kekuasaan yang besar biar rakyat ini bersedia menurutinya. Jadi ini dia lebih ke teori atau konsep yang dicetuskan sama Thomas Hobbes ini lebih dekat ke teori kekuasaan absolut ya, karena menurutnya dia raja ini harus memiliki kekuasaan yang besar biar masyarakat menurutinya. Kalau raja cuma sekedar ada terus tapi dia nggak punya power atau dia nggak punya kekuatan, sama aja dong, rakyat juga nggak bakal menurutinya, dan kehidupan yang beradab ini tidak bisa diwujudkan gitu. Sedangkan
Teoretisi lain seperti John Locke, Montesquieu, dan Rousseau, mereka bilang gimana pun juga pemerintah ini harus dibatasi kekuasaannya, nggak boleh mereka punya kekuasaan yang terlalu besar karena itu bisa menjadi sebuah absolutisme kekuasaan. Jadi si Locke, Montesquieu, sama Rousseau ini dia mengedepankan, terutama Rousseau, dia ada sistem yang dia mencetuskan sebuah sistem yang namanya trias politika. Jadi dia kekuasaan itu harus dibagi pada beberapa lembaga, jadi nggak boleh cuma ada raja doang misalnya. Makanya dalam suatu negara ada kekuasaan yang namanya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini adalah bagian dari trias politika. Jadi biar kekuasaan itu nggak ada yang absolut, jadi masing-masing lembaga ini punya kekuasaan tersendiri dan mereka ada sistem yang namanya check and balance atau saling mengecek dan menyeimbangkan kekuasaan masing-masing. Jadi nggak ada satu lembaga yang lebih besar kekuasaannya dibandingkan yang lain. Jadi biar demokrasi gitulah. Dan sistem yang demokrasi ini menurutnya mereka, dia harusnya bisa menjamin hak asasi seseorang. Oke. Pada perkembangannya, pada awalnya memang hak asasi manusia terbatas pada hak para kaum bangsawan aja. Setelah itu dia mulai berkembang kepada mulai dari hak untuk memilih dalam pemilu misalnya, nggak cuma buat bangsawan aja tapi buat rakyat kecil juga. Tapi sebenarnya hak yang disebut untuk memilih pada perempuan aja, dia baru dulu perempuan juga nggak bisa memilih dalam pemilu. Jadi hak ini baru diperkenalkan tahun 1920. Nah, konsepsi hak asasi manusia ini makin berkembang pada sekitar abad ke-20. Dua perang, terutama karena adanya dua perang besar, waktu itu ada Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Waktu itu ada yang namanya Great Depression, jadi krisis ekonomi besar, banyak orang kelaparan, banyak orang yang punya pekerjaan, banyak orang yang mereka menderita karena akibat peperangan. Karena itu pada pasca habisnya Perang Dunia I, Presiden Roosevelt, atau waktu itu dia adalah Presiden Amerika Serikat, dia mencetuskan apa yang disebut for freedom. Jadi menurutnya dia hak asasi mendasar, hak yang paling asasi dalam diri manusia adalah 4 hal ini. Yang pertama adalah freedom of speech, yaitu kebebasan untuk menyatakan berpendapat, freedom of worship atau freedom of religion, kebebasan untuk memeluk agama yang diinginkannya. Yang ketiga adalah freedom from fear atau kebebasan dari ketakutan akan perang, ketakutan akan kemiskinan, kayak gitu, ketakutan akan dibunuh tanpa ada alasan hanya karena dia adalah bagian dari ras tertentu misalnya. Pada saat itu lumayan banyak karena perang ya, terutama karena ada kaum fasis di Jerman, Hitler itu sama Mussolini di Italia. Yang keempat adalah kebebasan dari kemelaratan atau freedom from want. Ini karena adanya Great Depression pada saat itu, orang-orang nggak punya pekerjaan, orang-orang miskin, dia makan aja nggak bisa. Karena itu Roosevelt bilang harusnya manusia ini ada kebebasan dari want atau kemelaratan. Setelah itu Perang Dunia II pecah kan. Setelah Perang Dunia II pecah, barulah didirikan untuk jadi pemimpin dunia ini bilang hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Jadi gimana caranya kita bisa menjaga perdamaian ini? Jadi dia membentuk waktu itu Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mewadahi kerjasama antar bangsa. Dia mulai dibentuk, dan Universal Declaration of Human Rights ini dicetuskan oleh PBB itu sendiri.
pada tahun 1948. Di Universal Declaration of Human Rights ini disetujui oleh 48 negara pada saat itu, tapi dia tidak mengikat secara yuridis. Maksudnya ini seperti apa? Jadi kan kemarin saya sudah pernah menjelaskan kalau negara itu memiliki yang namanya sovereignty atau kedaulatan. Dia memiliki kekuasaan yang paling besar. Dia tidak ada hal lain yang di atas kedaulatan lagi. Nah, gimana sekarang kalau misalnya ada konflik antar negara berdaulat? Kalau misalnya negara A ada masalah sama negara B, terus ini siapa yang menyelesaikan? Dua-duanya ini sama-sama negara yang berdaulat, dua-duanya sama-sama memiliki kekuasaan yang istilahnya absolut atau dia besar dan tidak ada yang bisa melebihi dari kekuasaan yang dimiliki negara. Terus gimana? Karena itu ada semacam organisasi internasional dan ada juga yang namanya hukum internasional. Jadi tujuannya adalah untuk semisal ada konflik di antara negara-negara ini atau konflik yang dia sebenarnya terjadi di sebuah negara tapi dia merembet dampaknya ke negara lain. Misalnya ada perang di Indonesia, terus orang Indonesia ini lari ke Malaysia atau Singapura sebagai pengungsi, kan otomatis Malaysia sama Singapura yang nggak tahu apa-apa cuma gara-gara mereka negara tetangga jadi kebagian imbasnya gitu. Mereka dapat pengungsi banyak, terus mereka juga harus mempertahankan perbatasannya biar konflik di Indonesia ini nggak merembet ke negara mereka juga, misalnya hal seperti itu. Karena itu ada yang namanya hukum internasional. Jadi hukum internasional ini bisa dicetuskan oleh lembaga seperti PBB. Jadi yang ngeluarin konvensi apa atau piagam apa, nanti negara-negara ini menandatangani setuju, tadinya Pak menandatangani setuju apa enggak, terus nanti negara-negara ini harus memasukkan piagam PBB atau misalnya perjanjian internasional ini dalam undang-undang dasar undang-undang negaranya. Jadi istilahnya kayak diratifikasi gitu. Jadi sama negara-negara yang menandatangani ini diratifikasi undang-undang hukum internasionalnya ini biar dia bisa berlaku secara legal di negara kita sendiri. Tapi pada saat itu Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 ini tidak ada ikatan yuridis. Jadi negara cuma oke, tanda tangan, terus tapi mereka nggak ratifikasi, nggak ada ikatan atau paksaan dari PBB buat ngeratifikasi piagam ini di negara masing-masing. Jadi yang cuma piagam gitu toh. Dia nggak ada sanksi yang mengikat atau aturan yang mengikat gitu. Dan karena itu tahun 1966 PBB mengeluarkan dua perjanjian internasional baru yang mengenai hak asasi manusia juga. Di perjanjian internasional ini dibagi menjadi dua, yaitu perjanjian tentang hak ekonomi, sosial, budaya atau The Covenant on Economic, Social and Cultural Rights dan Covenant on Civil and Political Rights. Kedua perjanjian internasional ini disebut sebagai International Bill of Human Rights atau undang-undang internasional mengenai hak asasi manusia. Dan dia bisa mengikat secara yuridis kedua piagam ini atau undang-undang mengenai hak asasi manusia, International Bill of Human Rights. Tapi lagi-lagi PBB juga tidak bisa memaksa negara-negara anggotanya buat ratifikasi. Pada akhirnya Indonesia ini baru ratifikasi International Bill of Human Rights ini tahun 2005. Padahal konvensi ini sudah ada sejak 1966. Waktu ratifikasi tidak ditentukan oleh PBB juga, terserah negara-negara anggotanya mau kapan ratifikasinya dan kapan parlemennya kapan parlemennya berpendapat kalau ini sudah waktunya meratifikasi, ini sudah bisa diberlakukan di negara kita. Pertimbangannya banyak untuk meratifikasi hukum internasional di sebuah negara. Dan setelah ada International Bill of Human Rights, ini berbagai kawasan di
dunia juga sudah mulai melakukan deklarasi HAM-nya sendiri-sendiri. Kawasan tuh maksudnya kayak wilayah-wilayah regional. Contohnya Indonesia ini termasuk dalam regional atau kawasan Asia Tenggara. Indonesia juga termasuk dalam kawasan Asia. Terus ada juga nanti kawasan Eropa, ada kawasan Amerika Latin, misalnya daerah Amerika Selatan yang kayak Brazil, Venezuela, yang orang-orang Latin itu. Ada juga kawasan Amerika Utara yang ada Amerika Serikat, ada Kanada, dan ada Meksiko. Ada juga kawasan Afrika atau kawasan Oseania. Oseania itu termasuk Australia sama New Zealand. Itulah yang disebut kawasan. Jadi per kawasan ini mulai memunculkan deklarasi hak asasinya sendiri-sendiri. Karena kebanyakan menurut mereka adalah hak asasi manusia ini sebuah konsep yang terlalu universal gitu. Jadi lebih pas kalau misalnya kita sendiri mendefinisikan apa aja yang termasuk human rights sesuai dengan kebudayaan kita masing-masing atau sesuai dengan nilai-nilai yang kita percayai. Jadi enggak, karena human rights ini pada awalnya dicetuskan di negara Eropa kan dan Amerika Serikat. Jadi pasti nilai-nilai yang dianut adalah nilai-nilai yang dianut juga di Eropa dan Amerika Serikat. Karena itu kawasan lain merasa kalau ini ada nilai-nilai universal dan dia belum tentu cocok dengan nilai yang kita anut, dia belum tentu sesuai dengan budaya kita atau nilai-nilai kita. Jadi mereka tidak menyetujui konsep HAM yang dicetuskan di negara barat ini karena tidak sesuai dan disebut terlalu universal. Kita juga harus mempertahankan keunikan kita. Mereka merasa seperti itu kurang lebih. Dan pada tahun 1950 Council of Europe ini bagian dari bagian dari Uni Eropa. Jadi itu Uni Eropa itu adalah sebuah organisasi regional yang anggotanya terdiri dari negara-negara Eropa sendiri. Jadi mereka memiliki bentuk yang paling menyerupai negara dibandingkan organisasi-organisasi kawasan lain. Misalnya Indonesia tergabung dalam ASEAN. Tapi ASEAN ya istilahnya kalau misalnya guyonannya orang HI dulu dia cuma kayak talk shop gitu. Jadi ASEAN ini cuma ketemu cuma buat ngomong-ngomong sama minum kopi, tapi dia nggak ada hasil atau sesuatu yang memang benar-benar mereka hasilkan gitulah. Kalau di Eropa kan contohnya mereka punya semacam parlemen tersendiri. Terus mereka juga ada yang namanya mata uang mereka sendiri. Mereka punya perjanjian perdagangan sendiri yang memang sangat menguntungkan bagi anggota Uni Eropa ini sendiri. Jadi modelnya dia sudah mirip negara, bahkan mereka punya yang namanya constitution yang mengikat seluruh warga di seluruh Eropa yang menjadi anggota Uni Eropa ini. Nah, mereka pada akhirnya Council of Europe ini salah satu bagian atau pemerintah di Uni Eropa, mereka menandatangani Convention of the Protection of Human Rights atau Konvensi Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dan Fundamental Freedoms di Roma. Jadi mereka menandatangani konvensi ini dan mereka juga membentuk European Court of Human Rights. Jadi Uni Eropa ini juga memiliki sistem yudikatif sendiri yang namanya European Court atau Pengadilan Eropa, dan mereka ada pengadilan tersendiri untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran HAM. European Court of Human Rights ini sendiri mulai aktif tahun 1959. Sementara itu di Afrika ada yang namanya African Charter of Human and People's Rights. Jadi piagam Afrika mengenai hak-hak manusia dan rakyat. Itu deklarasi HAM-nya di Afrika. Kemudian di ASEAN sendiri ada yang disebut sebagai Bangkok Declaration pada tahun 1993. Ini merupakan deklarasi dari negara-negara ASEAN. Mereka mengedepankan bahwa ini adalah deklarasi mengenai hak asasi manusia yang sesuai dengan perspektif atau nilai-nilai Asia, nilai-nilai yang kita anut. Mereka mengeluarkan Bangkok Declaration ini sebagai salah satu kritik terhadap human rights universalism atau nilai-nilai universal human rights yang dulu dicetuskan di Amerika dan Eropa, dan yang menurut pemimpin-pemimpin ASEAN itu
dia nggak cocok diterapkan di Asia karena kita memiliki nilai-nilai yang berbeda. Karena apa yang menurut kalian adalah human rights, menurut kita enggak, bisa jadi seperti itu. Jadi ASEAN juga punya Bangkok Declaration ini. Berikutnya ada yang disebut Deklarasi Wina atau Deklarasi Wina yang dikeluarkan tahun 1993. Ini menjadi sebuah kompromi dari universalisasi HAM, dan dia diharapkan menjadi jembatan bagi the West and the rest. Maksudnya the West and the rest ini ke negara-negara barat, dan the rest itu sisanya gitu. Maksudnya negara-negara timur. Jadi ini ada karena pada saat itu Uni Soviet sudah runtuh. Waktu itu masa setelah Perang Dunia II, jadi dunia ini terbagi menjadi dua polar atau dua kutub yang berseberangan. Yang pertama adalah kayak bloknya Amerika, dan yang kedua adalah bloknya Uni Soviet. Bloknya Amerika ini menganut nilai-nilai liberal, asas demokrasi, terus human rights semacam itu. Dan blok kedua yang di bawah Uni Soviet ini adalah yang menganut komunisme. Jadi dua negara ini kayak semacam perang, tapi disebut perang dingin. Perang dingin ini maksudnya kayak dia nggak perang pakai senjata terus tembak-tembakan di mana gitu, enggak. Dia cuma modelnya kayak mereka bersaing dan berusaha memperluas namanya sphere of influence atau ruang lingkup pengaruh mereka di negara-negara lain. Jadi waktu itu istilahnya mereka cari bolo gitulah. Kayak kamu mau ikut blokku jadi boloku, kamu ikut blokku kamu jadi boloku. Mereka berdua sama-sama seperti itu, dan mereka bersaing dalam hal misalnya kayak militer. Jadi jor-joran, misalnya si Amerika baru beli tank baru yang punya teknologi mutakhir, terus si Uni Soviet ikut-ikutan beli tank yang sama atau yang lebih mutakhir lagi. Terus misalnya dari Amerika mereka ngirimin orang ke bulan, terus orang Uni Soviet juga ikut-ikutan ngirim ke bulan atau bahkan ke Mars. Jadi mereka bersaing dalam hal seperti ini. Karena mereka bolo-boloan itu, mereka ngajak Indonesia kamu ikut toh aku aja, ikut Amerika aja enak. Terus Uni Soviet juga, Indonesia kamu ikut blokku aja, ini lebih enak lagi. Nah kayak gitu. Jadi waktu itu mereka berusaha menyebarluaskan pengaruh mereka ke negara-negara lain, terutama negara-negara yang waktu itu baru merdeka. Dan perang dingin ini baru berakhir tahun 91 setelah Uni Soviet pecah. Akhirnya kan dia pecah jadi beberapa negara kecil, dan pecahan paling besar atau penerusnya Uni Soviet sekarang yang namanya Rusia. Karena Uni Soviet ini sudah pecah, ada yang namanya Deklarasi Wina ini. Jadi dia ingin mengkompromisasi perbedaan visi soal universalitas HAM, dan dia ingin menjadi jembatan antara the West dan the rest, maksudnya antara negara-negara barat dan negara-negara lain. Indonesia dia berperan aktif dalam sini, dalam Deklarasi Wina ini. Indonesia waktu itu selama perang dingin dia juga berperan aktif. Dia bikin gerakan non-blok, ada ingat apa enggak? Gerakan non-blok ini adalah negara-negara baru, jadi negara-negara yang baru merdeka, seperti waktu itu ada India, ada Pakistan, Sri Lanka, sama satunya Mesir kalau nggak salah. Negara-negara ini menolak buat bolo-boloan. Jadi mereka bilang, aku nggak mau mengikuti Amerika, aku juga nggak mau ngikutin Uni Soviet. Mereka menolak untuk masuk blok manapun. Kita harus mandiri dari pengaruh dua blok besar ini. Kita harus berdiri sendiri sebagai negara baru. Kita harus bisa mandiri. Karena itu mereka bikin apa yang namanya gerakan non-blok. Indonesia ikut berperan aktif juga dalam hal ini. Dia juga ikut berperan aktif dalam Deklarasi Wina. Jadi dalam Deklarasi Wina ini ada konsep dan ciri khas nasional serta regional, terus ada latar belakang sejarah negara, dan agama juga ikut diperhatikan. Ikut diperhatikan dalam konsep human rights di Deklarasi Wina ini. Berikutnya untuk masalah HAM ini juga ada dibentuk lembaga peradilan internasional.
Jadi tadi kan saya sudah bilang kenapa kok ada hukum internasional. Jadi dia gunanya untuk mengadili kasus-kasus yang misalnya ada pertentangan atau perselisihan antara dua negara yang sama-sama berdaulat, atau misalnya ada kasus di mana yang saya kasih contoh tadi, ada konflik di satu negara dan dia merembet ke negara lain. Juga ada masalah di mana negara ini dianggap tidak mampu untuk menyelesaikan konfliknya sendiri dan akhirnya dia malah merepotkan negara-negara di sekitarnya, atau konfliknya dia ini juga akhirnya mempengaruhi negara-negara di sekitarnya. Jadi waktu itu ada kasus genocide atau pembasmian ras. Pembasmian ras ini kayak misalnya waktu itu di Jerman oleh Hitler karena dia nggak suka sama ras tertentu. Dia waktu itu nggak suka sama orang Yahudi, terus dia melakukan yang namanya genocide atau genosida bahasa Indonesia ya. Jadi genocide ini dia membasmi atau membunuh semua ras ini, orang-orang yang tergabung dalam ras ini. Misalnya dia nggak suka orang Yahudi, semua orang Yahudi ini dibunuhi satu-satu tanpa alasan, nggak peduli memang orang Yahudinya ini memang pernah jahat sama Hitler, atau mungkin Hitler nggak senang gara-gara lu pernah dijahati atau gimana. Jadi dia nggak pandang bulu, pokoknya kamu orang Yahudi, kamu keturunan Yahudi, walaupun cuma separuh, misalnya cuma kakeknya aja yang, misalnya cuma ibunya aja yang Yahudi, atau cuma kakeknya aja yang dulu Yahudi tapi bapak ibunya bukan Yahudi, pokoknya kalau dia ada bau-bau Yahudinya semuanya pasti dibunuh tanpa pandang bulu. Jadi waktu itu genosida ini terjadi di Rwanda dan Yugoslavia. Kalau di Rwanda ini konfliknya di antara suku Hutu dan Tutsi. Waktu itu yang dibunuhin adalah orang-orang Tutsi, karena yang waktu itu yang mayoritas adalah orang-orang Hutu dan mereka tidak suka, mereka nggak suka pemerintahannya juga. Waktu itu pemerintahan Hutu, dia nggak suka sama orang-orang Tutsi. Akhirnya orang-orang Tutsi ini dibunuhi, yang laki-laki dibunuhi, yang perempuan entah itu diperkosa, saya itu dibunuh, anak-anak dibunuh. Pokoknya mereka mau membersihkan orang-orang Tutsi ini secara bersih, sampai nggak ada orang Tutsi lagi. Kadang-kadang malah juga bukan orang Tutsi tapi kelihatan kayak orang Tutsi terus diikut dibunuh juga. Genosida ini seperti itu. Dan di Yugoslavia waktu itu orang-orang Bosnia sama lupa, itu juga terjadi di sana, dan akhirnya waktu itu banyak orang-orang Bosnia yang lari dari negaranya ke negara lain. Ada problem pengungsian juga, ruwet. Dan waktu itu pemerintah, karena yang melakukan adalah suku terbesarnya, dan otomatis di dua negara ini itu juga pemerintahnya, karena siapa yang mengadili pemerintah di suatu negara kayak gitu kan. Karena ini masalah seperti itu, dan otomatis Rwanda dan orang-orang Rwanda dan Yugoslavia sendiri juga tidak bisa mengadili orang-orang yang melakukan genosida ini. Akhirnya PBB turun tangan, dia membentuk Badan Peradilan Ad Hoc. Ad Hoc ini maksudnya komisi yang dibentuk untuk acara tertentu, setelah acara itu selesai ya udah bubar. Misalnya komisi pemilu ad hoc, berarti dia cuma bekerja waktu pemilu, dia ikut jagain TPS, terus dia ngitung suara, tapi setelah selesai ya udah bubar. Nah waktu itu PBB membentuk Badan Peradilan Ad Hoc, yaitu International Criminal Tribunal. Dia bertujuan untuk mengadili semua penjahat, mengadili dan menginvestigasi masalah genosida di Rwanda dan Yugoslavia ini, sekaligus mengadili orang-orang yang bertanggung jawab atas genosida ini. Jadi mengadili pemerintahannya, waktu itu dia juga mengadili kayak petinggi militer yang dicurigai terlibat dalam kasus ini. International Criminal Tribunal, dia berpusat di Tanzania dan Den Haag. Terus setelah kasus ini juga PBB memandang ini kayaknya penting kita membentuk nggak sekedar Badan Peradilan Ad Hoc, tapi piagam khusus dan peradilan khusus untuk mengadili kejahatan kemanusiaan. Dan akhirnya ada yang namanya Statuta Roma. Terus mereka juga membentuk International Criminal Court ini untuk menangani kasus-kasus kriminal berat, kejahatan perang misalnya, terus kejahatan semacam genosida, yang kejahatan kemanusiaan yang melintasi batas negara, atau dia terjadi di negara tertentu tapi dampaknya ini sangat besar sampai harus
ditangani oleh lembaga peradilan internasional. Dia International Criminal Court ini khusus menangani hal-hal semacam itu, disebutnya kejahatan kemanusiaan. Tapi kalau misalnya Malaysia sama Indonesia bertengkar soal masalah rebutan pulau atau masalah perbatasan, itu bukan masuk yurisdiksi atau wilayah wewenang hukumnya International Criminal Court. Itu ada lagi yang namanya International Court of Justice atau ICJ. Itu yang dia mengurusi masalah antar negara, soal biasanya sih territorial dispute ya, maksudnya masalah perbatasan atau masalah yang berkaitan dengan teritorial, itu masuk ranah hukumnya si International Court of Justice. Tapi kalau soal pelanggaran HAM atau kasus kriminal berat atau kejahatan kemanusiaan, ini masuk ranah hukumnya International Criminal Court. Nah, Statuta Roma ini dia mengatur soal pelanggaran hak asasi manusia, terutama yang berkaitan sama kayak misalnya genosida atau misalnya kejahatan terhadap suatu ras atau suku tertentu yang dampaknya masif. Tapi Indonesia dia ditandatangani tahun 1998, dan Indonesia sampai sekarang kita belum meratifikasi Statuta Roma sampai sekarang. Ada yang bilang kalau misalnya Indonesia tidak meratifikasi, padahal sudah dari tahun 98 ya, sampai sekarang kan sudah tahun 2015. Ada yang bilang kalau Indonesia sudah mau ratifikasi tapi nggak jadi-jadi sampai sekarang juga, entah masih belum jelas kapan kita mau ratifikasinya. Ada yang bilang karena kita takut kalau kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah ini bakal kena, maksudnya bakal akhirnya bisa diseret ke wilayah hukum. Kenapa kita takut? Karena pelakunya adalah orang-orang yang merupakan dianggap sebagai petinggi-petinggi negara. Contohnya nanti mungkin kita bahas yang di kegiatan belajar kedua. Jadi ada kasus di Timur Timur misalnya, dulu waktu kita masih jadi satu sama Timur Timur, sama menjelang Timur Timur lepas, itu banyak kejadian pelanggaran HAM. Ada juga pelanggaran HAM di wilayah Papua atau Aceh, hal-hal seperti itu. Jadi ada yang bilang kalau kita takut kasus-kasus itu akan diungkit-ungkit lagi dan dibuka lagi kalau misalnya kita memberlakukan Statuta Roma. Tapi sebenarnya ada yang bilang kita nggak perlu takut, soalnya di Statuta Roma itu ada yang namanya prinsip non retroaktif. Jadi prinsip non retroaktif ini dia bilang mereka tidak akan mengusut kasus-kasus yang terjadi sebelum Statuta Roma ini diratifikasi oleh sebuah negara. Jadi kalau misalnya Indonesia ratifikasi Statuta Roma ini tahun 2016, ya udah, kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebelum tahun 2016 ini ya nggak akan diutak-utak lagi gitu loh sama si ICC ini. Cuma pelanggaran-pelanggaran setelah tahun 2006 lah yang nantinya akan diusut. Tapi nggak tahu lagi pertimbangan pemerintah apa. Terus ada juga nanti kita ratifikasi atau enggak, sebenarnya ICC ini juga bisa tetap mengadili, bisa menerapkan yurisdiksinya kalau kita melakukan pelanggaran HAM berat ya. Pasti ada negara memang berhak menolak, tapi Statuta Roma juga bisa tetap diberlakukan kalau misalnya mereka menganggap negara ini unwilling atau nggak niat untuk menyelesaikan, atau juga unable atau tidak mampu untuk menyelesaikan atau mengusut pelanggaran hak asasi manusia besar yang terjadi di dalam negerinya. Itu dia bisa. Atau misalnya kalau sistem peradilan nasional kita dianggap nggak berfungsi, jadi ada klausa-klausa di Statuta Roma yang bilang kalau meskipun suatu negara tidak pernah meratifikasi Statuta Roma ini masih bisa diberlakukan kalau misalnya negara ini unwilling dan unable atau tidak niat dan tidak bisa menyelesaikan kasusnya sendiri, kasus pelanggaran HAM-nya sendiri. Itu masalah lain. Nah, jadi kehadiran badan internasional ini diperlukan dalam penegakan HAM untuk meminimalisasi kekuasaan absolut negara atas teritorialnya. Jadi ada prinsip yang namanya universal jurisdiction.
Jadi saya sudah bilang tadi, kalau misalnya negara ini dianggap nggak mampu atau nggak niat menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, harus ada hukum yang di atas hukum nasional yang bisa kayak istilahnya kayak melangkahi kedaulatan negara untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti ini. Ini pernyataan dunia soal HAM terus sudah dibahas. Jadi ada Universal Rights of Human Rights, terus ada dua konvensi ini yang dua-duanya disebut International Bill of Human Rights. Yang pertama, konvensi pertama adalah Convention on Economic, Social and Cultural Rights. Jadi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Jadi hak-hak ini terkait atau meliputi hal-hal yang merupakan necessities of life, jadi kebutuhan hidup. Hak yang memberikan orang jaminan akan keamanan dalam hal ekonomi dan sosial. Jadi contohnya adalah hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan perlindungan, terus hak kesehatan, dia dapat pelayanan kesehatan dari negara atau tidak. Ini adalah hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang berkaitan dengan necessities of life atau kebutuhan mendasar dalam hidup kita. Terus ada yang namanya civil and political, bukan political, salah cetak. Jadi civil and political rights ini lebih ke hak-hak kita sebagai warga negara, hak-hak politik terutama. Jadi hak warga negara untuk mendapatkan kebebasan dan kesetaraan, dan dia dibilang sebagai first generation right atau hak-hak generasi pertama, hak-hak yang pertama ada. Misalnya kayak hak untuk memeluk agama, freedom to worship atau freedom to religion. Terus hak-hak untuk berpikir dan mengungkapkan pendapat, hak untuk memilih dalam pemilu, hak untuk berpartisipasi dalam politik, dan hak untuk mengakses informasi. Itu termasuk dalam hak-hak warga negara dan hak-hak politik warga negara. Gimana dengan hak-hak asasi terhadap wanita sendiri? Hak-hak asasi wanita ini awalnya tidak terlalu diperhatikan, baru tahun 1920 tadi sudah saya sebutkan, perempuan baru bisa milih di pemilu. Dan untuk konvensi internasionalnya ada yang namanya Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Jadi konvensi mengenai penghilangan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan konvensi ini baru ada tahun 1979. Dan mulai saat itu juga mulai ada yang namanya gerakan-gerakan feminis. Gerakan feminis ini dia memperjuangkan hak-hak wanita. Maksudnya feminisme mungkin banyak yang nggak tahu, mungkin banyak yang bilang feminisme itu kan orang-orang yang menganggap kalau wanita itu derajatnya lebih tinggi daripada laki-laki, dan laki-laki itu berhak diinjak-injak ya, misalnya kayak gitulah. Atau laki-laki itu dianggap kayak nggak signifikannya atau dianggap setara dengan hewan, mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Tapi itu bukanlah feminisme pada intinya. Feminisme itu sebenarnya hanya mencetuskan soal kesetaraan gender. Jadi dia nggak bilang kalau perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, tapi mereka hanya ingin perempuan itu mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki. Jadi kesetaraan gender yang gambarnya di bawah. Gelombang gerakan feminisme yang pertama itu terjadi abad 19. Pada awalnya jelas dia muncul di negara-negara barat. Awalnya dia cuma menuntut hak untuk mendapatkan pendidikan. Terus hak politik untuk memilih tadi sudah saya bilang baru diberlakukan tahun 1920 sebagai universal suffrage. Maksudnya universal suffrage itu adalah konsep yang menyatakan bahwa harus ada hak yang sama untuk semua orang. Pada saat itu dia bukan universal suffrage, ini bukan hanya soal pembelaan terhadap hak-hak perempuan, tapi juga waktu itu hak-hak atas laki-laki ya. Dulu misalnya pemilu, terus kaum yang boleh milih adalah cuma kaum bangsawan atau kaum yang status sosialnya dianggap tinggi dalam masyarakat. Jadi laki-laki biasa, maksudnya kayak pekerja atau misalnya buruh itu tidak boleh memilih.
Karena itu ada gerakan yang namanya universal suffrage. Semua orang berhak mendapatkan hak yang sama. Mau kamu bangsawan atau keturunan ningrat atau misalnya sarjana yang pernah sekolah di luar negeri atau misalnya buruh atau pegawai biasa, mereka semua berhak mendapatkan hak yang sama. Itu yang namanya universal suffrage. Nah, gerakan feminis ini juga terkait dengan gerakan universal suffrage ini. Dia mulai bilang wanita juga berhak mendapatkan hak yang sama seperti laki-laki. Sedangkan gerakan feminis kedua tahun 60-an baru marak. Dia waktu itu marak bersamaan dengan adanya New Social Movement atau gerakan sosial baru. Gerakan sosial baru ini termasuk misalnya gerakan lingkungan hidup, gerakan anti nuklir, gerakan anti perang, terus ada juga gerakan perempuan. Ini termasuk dalam New Social Movement. Gerakan feminisme kedua ini mereka menuntut agar wanita diberi hak untuk menentukan posisinya dalam masyarakat. Jadi para feminis di gelombang kedua ini bilang maksudnya perempuan harusnya diberikan hak untuk menentukan posisinya sendiri. Kita nggak boleh cuma tergantung secara struktural terhadap laki-laki. Contohnya kayak ketergantungan struktural itu, wanita hanya dikasih gaji yang lebih kecil daripada laki-laki karena ada asumsi bahwa laki-laki ini menghidupi keluarga, karena itu dia berhak mendapatkan gaji yang lebih besar. Padahal perempuan juga kerja dengan jam yang sama kayak laki-laki. Kita juga kerja 8 jam, laki-laki juga kerja 8 jam. Kenapa kita dapat gaji yang lebih rendah hanya karena kita perempuan, hanya karena asumsi bahwa laki-laki lah yang menjadi pemimpin rumah tangga misalnya seperti itu. Karena itu perempuan pada saat itu meminta hak untuk diberikan gaji yang sepadan. Terus perempuan juga minta hak untuk mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi. Jadi ada asumsi bahwa perempuan ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, ntar juga berakhir di dapur misalnya kayak gitu. Atau kayak ngomong anak juga butuh pinter ya, nggak mungkin anaknya juga, kalau perempuan juga nggak pendidikannya nggak tinggi, merawat anak kan juga nggak bisa kayak gitu. Jadi mereka ingin mendapatkan pendidikan yang tinggi, mereka juga ingin mendapatkan kesempatan untuk memiliki posisi yang sama dengan laki-laki di pemerintahan. Misalnya yang duduk di parlemen diutamakan laki-laki, perempuan kuotanya dibatasi kayak gitu. Mereka meminta harusnya kita memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Kita juga berhak duduk di parlemen, kita juga berhak menyusun kebijakan publik. Hal-hal seperti itulah yang diminta oleh gerakan feminis gelombang kedua. Gerakan kedua ini digawangi oleh Susan B. Anthony dan Elizabeth Stanton, dua-duanya dari Amerika Serikat, dan ini disebut sebagai suffrage movement atau gerakan suffrage, gerakan untuk menuntut hak-hak yang sama. Ini isinya kaum perempuan diharapkan mendapatkan hak sosial, politik, hukum, dan ekonomi yang sama dengan laki-laki. Dia waktu itu mencakup hak soal seksualitas, kedudukan di keluarga, kedudukan di tempat kerja, hak reproduksi, serta posisi di hadapan hukum. Hak reproduksi ini adalah hak perempuan untuk menentukan dia mau punya anak berapa, gampangnya sih gitu. Kan selama ini mungkin kita perempuan dianggap cuma bisa menuruti permintaan dari pihak laki-laki, aku mau anak 3 ya wes kita harus nurut gitu. Padahal yang laki-laki nggak ikutan hamil, mereka nggak ikutan melahirkan. Kita nggak mau punya anak banyak-banyak, cuma mau punya anak 1 atau 2. Itu juga hak kita untuk menentukan kita mau punya anak berapa, atau bahkan mau punya anak atau enggak. Karena ada perempuan yang dia juga nggak mau punya anak dan dia juga nggak mau dituntut sama pihak laki-lakinya untuk punya anak. Itu yang disebut hak reproduksi. Posisi di hadapan hukum sudah jelas ya. Jadi kalau misalnya perempuan dan laki-laki sama-sama mencuri, yang perempuan dikasih hukuman lebih berat misalnya kayak gitu. Mereka nggak mau. Kita juga posisi kita sama dalam hukum, kita sama-sama nyolong, harusnya kita dikasih hukuman yang sama gitu misalnya. Sedangkan gelombang ketiga feminisme atau third wave of feminism muncul
di Amerika Serikat juga. Waktu itu pencetusnya adalah seorang Afrika Amerika dan dia biseksual, namanya Rebecca Walker. Dia bilang gerakan feminis sebelumnya ini gagal dalam mengatasi isu-isu kaum wanita minoritas. Menurutnya dia, dua gerakan feminisme awal ini cuma berpihak pada mereka yang heteroseksual dan mereka yang kulit putih aja. Orang-orang minoritas seperti karena dia biseksual dan dia juga orang minoritas dalam hal ini, maksudnya orang Afrika Amerika. Jadi dia menganggap kalau dua gerakan sebelumnya mereka tidak mencantumkan isu-isu yang juga penting, isu-isu kaum minoritas. Jadi gerakan feminisme ketiga ini terfokus pada isu-isu yang mencakup orang-orang minoritas, misalnya kaum biseksual atau kaum homoseksual. Dia menuntut diberikan hak yang sama-sama. Misalnya kalau dalam hal pekerjaan, mungkin ada kantor yang bilang saya nggak mau memperkerjakan orang yang nggak heteroseksual, kayak gitu pasti ada. Dan orang yang homoseksual atau biseksual dikucilkan dalam masyarakat. Nah, ini mereka menuntut haknya untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan orang-orang heteroseksual. Terus orang-orang kaum minoritas kayak kulit hitam juga kadang-kadang didiskriminasi. Misalnya mereka nggak diberi hak untuk memilih, atau dia misalnya didiskriminasi kalau masuk sekolah, atau misalnya dalam hal kerjaan si kantor lebih milih orang yang kulit putih. Hal-hal diskriminatif semacam itulah yang disorot oleh gelombang ketiga feminisme ini. Berikutnya kita akan membicarakan mengenai hak asasi manusia dalam Islam. Berbeda dengan konsep hak asasi dalam yang dicetuskan oleh pihak barat, yang dia bilang hak yang dimiliki manusia sejak lahir. Dalam Islam, HAM adalah hak yang diberikan Allah kepada manusia dengan segala persyaratan dan pertanggungjawabannya. Jadi hak yang kita punya itu sebenarnya hak yang diberikan oleh pencipta kepada kita, ada sebuah karunia. Dan untuk mendapatkan hak itu kita juga harus melaksanakan beberapa kewajiban, dan kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan segala perbuatan atau segala sesuatu yang kita dapatkan itu. HAM hak dalam Islam ini mencakup hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan keadilan, hak untuk mendapat hak persamaan, hak untuk mengikuti hukum dan menghindari hal yang menjauhi hukum. Maksudnya jangan melakukan hal-hal yang melanggar hukum, kayak judi itu nggak boleh, membunuh orang juga nggak boleh, hal-hal yang dilarang oleh hukum jangan dilakukan, intinya gitulah. Hak untuk mendapatkan kebebasan, hak untuk mempercayai, maksudnya hak untuk memilih agama, seperti itulah. Hak untuk menyatakan kebenaran, hak untuk mendapatkan perlindungan karena adanya kebebasan perbedaan agama, hak untuk mendapatkan kehormatan dan nama baik, hak ekonomi misalnya soal kesempatan kerja, dan hak untuk memiliki, misalnya ini soal hak atau tata cara mengenai bagaimana kita membelanjakan uang kita dan bagaimana kita menggunakan harta kekayaan kita. Nah, kita wajib bayar pajak, terus kita juga harus memberi sedekah, kita juga harus membayar denda kalau kita melanggar suatu ketentuan, misalnya kayak gitu. Nah, ini juga salah satu isu yang menunjukkan gimana perbedaan konsep HAM dalam Islam dan HAM secara universal yang kita kenal sekarang ini. Jadi contohnya adalah pemakaian burqa atau jilbab yang menutupi seluruh bagian tubuh kecuali di mata. Bagi orang-orang muslim, burqa ini memang nggak wajib kan, maksudnya yang dicantumkan dalam agama adalah menutupi seluruh bagian tubuh kecuali kalau perempuan telapak tangan dan wajah. Kalau burqa kan menutupi semua termasuk mata. Dan itu adalah kewajiban kita sebagai wanita muslim. Tapi juga itu adalah sebuah pilihan yang kita miliki. Kita mau pakai jilbab model yang seperti apa, misalnya kita mau pakai yang kayak burqa, atau misalnya kita mau pakai yang biasa pokoknya menutupi istilahnya pokoknya syar'i gitu, pokoknya menutupi semua bagian tubuh kecuali
telapak tangan dan muka misalnya kayak gitu. Tapi oleh beberapa pihak, misalnya oleh negara-negara barat, ini dilihat sebagai suatu bentuk opresi atau penindasan terhadap hak-hak asasi manusia. Contohnya bisa dilihat di gambar ini, digambar kayak penjara, itu dianggap sebagai sebuah opresi dari masyarakat atau pemerintah terhadap hak wanita. Wanita juga berhak lah buat membuka penutupnya gitu. Padahal menurutnya Islam itu adalah kewajiban kita sebagai muslim dan itu adalah pilihan kita. Nah, ini adalah salah satu kartun yang menyindir. Jadi kalau di Amerika ada the rights to bear arms, maksudnya hak untuk memegang senjata, dan di Arab ada hak yang disebut rights to bear arms. Bear itu maksudnya kayak untuk menunjukkan lengan yang telanjang, jadi dia nggak mau pakai lengan panjang gitu. Jadi ada kayak isu hak asasi manusia di sini. Mereka menganggap kalau berpakaian seperti itu adalah sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Mungkin dalam pikirannya orang-orang barat, kok panas-panas gitu juga nutupin semua, misalnya kayak gitu. Jadi ada perbedaan antara konsepsi HAM secara universal dan hak asasi manusia yang kita yakini sebagai bagian dari agama atau nilai-nilai yang kita anut. Makanya itu ada orang-orang yang bilang kalau hijab itu adalah my choice atau pilihanku, bukan compulsion atau paksaan. Karena orang-orang berdasarkan nilai-nilai hak asasi manusia yang dianut secara universal yang dicetuskan oleh Barat, ini menganggap kalau jilbab itu adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM, salah satu bentuk opresi atau penindasan terhadap hak-hak wanita. Padahal dalam Islam itu bukan, itu memang kewajiban dan itu juga pilihan kita mau pakai atau enggak. Kita mau pakai yang apakah mau yang nutupi semua atau misalnya kita pakai yang biasa aja buat nutupi, itu adalah pilihan kita masing-masing, bukan sebagai bentuk opresi. Nah, ini kegiatan belajar 2 ini sudah dipresentasikan oleh teman-teman kelompok 1. Ini adalah hak asasi manusia di Indonesia. Di Indonesia sendiri HAM ini tidak disebutkan secara rinci, nggak ada, maksudnya nggak. Kalau di Amerika Serikat kan ada Bill of Rights, itu dirinci satu-satu, hak rights to bear arms, rights to freedom of speech, misalnya kayak gitu disebutkan satu-satu. Tapi di UUD 45 tidak disebutkan secara rinci. Alasannya pertama, kita menyusun UUD 45 itu waktu itu kesusu, istilahnya kayak mendesak gitu. Kita harus merdeka segera, mumpung Belanda ini sudah dikalahkan, terus Jepang itu juga mau dikalahkan, jadi kita harus mendeklarasikan segera. Jadi mereka bikinnya juga buru-buru waktu itu, elit politiknya kita. Dan dia waktu itu memang ditulis sebelum Universal Declaration of Human Rights. Jadi waktu itu konsepsi HAM ini bukanlah sesuatu yang familiar bagi Indonesia pada masa itu. Universal Declaration of Human Rights kan tahun 1948, sedangkan UUD 45 ini dibuat sebelum tahun 45, dia baru ada tahun 1945 ini sendiri. Jadi waktu itu konsepsi HAM bukan sesuatu yang familiar di berbagai belahan dunia, apalagi buat Indonesia. Terus yang ketiga, karena nilai-nilai yang kita anut sendiri adalah negara integral. Waktu itu para elit politiknya lebih mengutamakan hak-hak itu hak-hak kolektif, maksudnya hak-hak beberapa individu, bukan haknya rakyat secara individual aja. Kita waktu itu menganut gagasan negara integral ini. Nah, untuk implementasinya sendiri jelas masih ada penyimpangannya. Di Indonesia, menurut si Maurice Cranston, pengakuan terhadap HAM di suatu negara itu dibagi dalam 2 tingkat. Yang pertama adalah sekedar mengakui hak moral dan mulai mengakui perlindungan hak asasi manusia sebagai hak positif. Moral rights itu maksudnya sesuatu yang oke, kita ngakui kalau memang ada HAM. Kita tulis itu di UU-nya kita dan UUD-nya kita. Kita mengakui kalau ada hak untuk memeluk agama yang berbeda, misalnya hak untuk kebebasan berserikat dan berkumpul, itu ada juga di UUD kita sebenarnya. Terus hak untuk memilih dalam pemilu, itu semua kita tulis.
kita akui memang ada, tapi itu hanya sebagai moral rights, tidak ada positive rights atau hak positif. Jadi kalau misalnya ada pelanggaran, kita juga nggak apa-ngapain, kita juga nggak memastikan apakah hak ini memang sudah diimplementasikan atau belum. Jadi cuma sekedar tertulis aja. Ada dua jenis pengakuan terhadap perlindungan HAM di Indonesia. Kebanyakan sih cuma sekedar tertulis, dan positive rights-nya atau implementasinya masih ada beberapa penyimpangan, dan pelanggaran-pelanggaran HAM sendiri ini masih belum dilihat sebagai sebuah pelanggaran yang besar, jadi masih cukup banyak, dan banyak juga yang nggak diadili di Indonesia. Apa aja yang hak yang diakui oleh pemerintah Indonesia di undang-undang bisa dilihat di modulnya, itu dijabarkan satu-satu yang ada di UUD 45 itu di halaman 32 modul 3, mulai dari hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk atas penghidupan yang layak, terus ada hak untuk kebebasan berserikat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pengajaran, terus hak-hak ekonomi, sosial, budaya yang ada di dalam UUD 45 itu semuanya dijabarkan sampai di modul halaman 45. Berikutnya ada amandemen dalam UUD 45 kita mengenai perlindungan hak asasi manusia. Banyak yang mengkritisi lebih tepatnya kalau UUD 45 ini diamandemen untuk memasukkan hak asasi manusia, tapi kok masih menganut prinsip non retroactivity. Tadi saya sudah bilang kalau hak non retroactivity ini, prinsip ini maksudnya adalah aturan-aturan HAM yang baru ini tidak bisa digunakan untuk mengusut pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi sebelum aturan ini diberlakukan. Menurut para pengkritisinya, ini seharusnya tidak diberlakukan prinsip non retroactivity ini, karena kita dulu memiliki, sekarang juga masih ada, cuma yang dulu ada kasus-kasus HAM besar yang belum diusut dan jelas pelakunya masih berkeliaran. Bahkan ada beberapa pelaku yang masih memegang jabatan penting di pemerintahan. Ini kasus-kasus ini harusnya diusut sampai tuntas, tapi karena prinsip non retroactivity ini baik dalam UUD 45 kita atau dalam UU kita, dan dalam nanti kalau misalnya kita sudah ratifikasi Statuta Roma, ada prinsip non retroactivity yang menyebabkan kita nggak bisa mengusut pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu, padahal itu sangat perlu diusut menurutnya orang-orang ini. Berikutnya adalah hak-hak perempuan di Indonesia. Kita sudah meratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan yang dikeluarkan melalui konvensi yang tadi, Convention on Against All Discriminations Against Women tadi, itu sudah kita ratifikasi tahun 74. Terus hak politik perempuan juga udah kita ratifikasi, yang dikeluarkan PBB juga sudah kita ratifikasi. Dua-duanya memuat hak perempuan untuk duduk dalam posisi politik ya. Dan Komnas HAM khusus untuk perempuan juga sudah dibentuk tahun 1993. Sekarang tinggal gimana pengimplementasian atau penerapan hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia ini di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, perempuan mendapatkan 30% kuota untuk duduk dalam legislasi. Awalnya itu cuma ada di aturan aja, pada kenyataannya atau pada implementasinya masih sangat sulit untuk perempuan untuk bisa duduk dalam kursi legislasi atau dalam parlemen. Baru sangat-sangat susah. Kebanyakan perempuan dapat, misalnya mereka nyalek, dapat posisi yang nomor yang paling buncit, jadi kemungkinan mereka untuk terpilih ini sangat-sangat kecil. Tapi baru akhir ini sudah mulai banyak wanita yang duduk dalam parlemen, dan mereka memegang posisi-posisi yang strategis dalam pemerintahan juga sudah banyak yang menteri perempuan, dan bukan cuma di bidang-bidang punya perempuan, kayak misalnya contohnya
menteri pemberdayaan perempuan, itu pasti perempuan yang pegang. Tapi juga ada menteri di bidang lain, kayak sekarang kita menteri luar negerinya kan perempuan. Nah, ini adalah berbagai contoh pelanggaran HAM di Indonesia yang sampai sekarang belum diusut tuntas. Ini misalnya tahun 1998 pada saat kerusuhan Mei itu juga ada tindakan pelanggaran HAM besar-besaran terhadap etnis Tionghoa. Sebelumnya itu di zaman Orde Baru juga banyak bentuk-bentuk diskriminasi terhadap etnis ini. Waktu Mei 98 juga banyak kasus, misalnya mereka dijarah, terus perempuan-perempuannya banyak yang diperkosa, terus kasus-kasus misalnya waktu itu banyak kayak orang-orang Tionghoa dibakar hidup-hidup, hal-hal seperti itu, atau dibunuh tanpa alasan. Waktu itu banyak terjadi, tapi sampai sekarang belum ada pengusutan. Maksudnya nggak jelas ini sebenarnya siapa yang memerintah, terus pelaku-pelakunya pada saat itu juga tidak diadili, jadi banyak. Terus waktu itu juga kita juga kena kasus Timur waktu sebelum kita merdeka itu ada pelanggaran-pelanggaran HAM yang ditengarai dilakukan oleh petinggi-petinggi militer kita, itu juga tidak diusut sampai sekarang. Begitu juga dengan pelanggaran-pelanggaran HAM di Papua, kan di sana banyak etnis minoritas itu. Waktu itu lagi-lagi yang ditengarai melakukannya adalah militer kita, petinggi-petinggi militer kita juga sampai sekarang juga belum diusut, karena itu berdasarkan laporan dari Human Rights Watch atau lembaga-lembaga HAM internasional, menurut mereka rapot HAM Indonesia ini masih termasuk jelek, karena satu tadi banyak kasus-kasus HAM di masa lalu yang sampai sekarang belum diusut. Terus kita juga termasuk yang kedua, kita termasuk memberikan kelonggaran kepada orang-orang yang mereka anggap sebagai pelanggar HAM ini. Kita juga masih memberikan kelonggaran pada mereka. Masih banyak yang duduk di posisi-posisi strategis di pemerintahan, dan kita nggak melakukan usaha apapun untuk melakukan pengusutan terhadap kasus-kasus yang terjadi di masa lalu ini. Itu masih belum ada. Terus kayak kasus-kasus orang hilang pada zaman Orde Baru juga masih pelaku-pelakunya juga tidak diusut sampai sekarang, dan orang-orang itu pun sampai sekarang masih banyak yang belum ditemukan, apakah mereka masih hidup atau sudah dibunuh. Sampai sekarang nasib orang-orang yang hilang pada masa Orde Baru itu juga belum jelas. Jadi rapot pelanggaran HAM kita masih sangat jelek di mata internasional. Sekian penjelasan mengenai modul 3. Terima kasih.